I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Darling, 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Perkenalkan, nama saya Rita Jenny Angeli dengan NPM 22411161 dari kelompok 14. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen piutang. Yang pertama, kita akan membahas definisi manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses pengelolaan dan pengendalian aset perusahaan dalam bentuk tagihan atau piutang yang harus diterima dari pelanggan atau pihak lain. Hal ini mencakup kegiatan seperti penentuan syarat kredit kepada pelanggan, pemantauan pembayaran, penagihan, dan manajemen risiko terkait dengan piutang. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan arus kas, mengurangi risiko kerugian akibat tunggakan bayaran, serta mempercepat dan meningkatkan pengumpulan piutang agar perusahaan dapat menjaga likuiditasnya. Manajemen piutang merujuk pada proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan atas piutang yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Ini melibatkan keputusan terkait penentuan syarat kredit kepada pelanggan, pemantauan pembayaran, penagihan piutang yang jatuh tempo dari manajemen dan manajemen risiko terkait piutang. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengumpulan piutang, mengurangi risiko ketidakmampuan pelanggan membayar, serta memastikan arus kas yang sehat bagi perusahaan. Kemudian kita memasuki materi manfaat manajemen piutang. Manajemen piutang memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan, antara lainnya yang pertama, likuiditas yang meningkat. Dengan mengelola piutang secara efisien, perusahaan dapat mempercepat aliran kas, memungkinkan penggunaan dana lebih cepat untuk operasional atau investasi. Kemudian ada pengurangan risiko tunggakan. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat dalam memberikan kredit kepada pelanggan serta melakukan pemantauan yang cermat terhadap pembayaran, perusahaan dapat mengurangi risiko tunggakan pembayaran atau piutang macet. Yang ketiga, ada peningkatan profitabilitas. Manajemen piutang yang baik dapat membantu meningkatkan profitabilitas dengan mempercepat siklus kas, mengurangi biaya pengelolaan piutang, dan menghindari kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Kemudian ada hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Dengan proses penagihan yang baik, perusahaan dapat memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan yang dapat berdampak positif kepada kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, ada analisis kredit yang lebih baik. Manajemen piutang yang efektif memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis kredit yang baik terhadap pelanggan baru atau yang sudah lama, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam memberikan kredit. Yang terakhir, mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang diperoleh dari manajemen piutang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan strategi keuangan dan operasional perusahaan. Dengan menjalankan manajemen piutang secara efisien, perusahaan dapat memperoleh manfaat ini dan meningkatkan kinerja keuangan serta operasional secara keseluruhan. Kemudian kita beralih ke materi jenis-jenis. Ada beberapa jenis manajemen piutang yang umum diterapkan dalam berbagai bisnis. Yang pertama, ada manajemen penentuan kredit. Proses menentukan syarat kredit kepada pelanggan baru atau
existing. Hal ini melibatkan penilaian risiko dan kebijakan tentang siapa yang layak untuk diberikan kredit dan dengan jumlah apa. Kemudian ada pemantauan atau penagihan piutang, meliputi kegiatan pemantauan pembayaran pelanggan, mengirimkan peringatan atau memberitahukan pembayaran yang jatuh tempo, serta menangani proses penagihan bagi piutang yang belum dibayar. Kemudian ada manajemen risiko piutang. Ini melibatkan evaluasi risiko terkait dengan piutang, seperti memungkinkan tunggakan pembayaran atau risiko ketidakmampuan pelanggan untuk membayar. Yang keempat ada manajemen pelunasan piutang, berfokus pada strategi untuk mengurangi jumlah piutang yang belum dibayar, misalnya melalui penawaran diskon untuk membayarkan tepat waktu atau menyelesaikan perjanjian pembayaran. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi arus kas. Tujuannya adalah untuk mengelola arus kas dengan mempercepat dan meningkatkan pengumpulan piutang sehingga perusahaan dapat memperoleh likuiditas yang lebih baik. Setiap jenis manajemen piutang ini penting untuk memastikan perusahaan dapat mengelola piutangnya dengan efisien, mengurangi risiko dan memperhatikan aliran kas yang sehat. Kemudian beralih ke fungsi. Beberapa fungsi manajemen piutang meliputi penetapan kebijakan kredit, menetapkan syarat dan batas kredit kepada pelanggan agar risiko keterlambatan atau tidak bayar bisa diminimalisir. Kemudian ada penilaian risiko kredit, menganalisis kelayakan kredit dari pelanggan untuk menghindari risiko pembayaran yang tidak tertagih. Kemudian ada pengelolaan siklus piutang, pemantauan atau pengatur siklus piutang dari proses penagihan sehingga menerima pembayaran untuk memastikan kelancaran arus kas. Kemudian ada penagihan dan pelacakan piutang, menindaklanjuti tagihan yang belum dibayarkan sesuai dengan prosedur penagihan ditetapkan dan melakukan upaya untuk mempercepat pembayaran. Kemudian ada analisis dan pelaporan piutang, menganalisis performa piutang, membuat laporan mengenai kinerja piutang seperti rasio pembayaran, umur piutang, dan tingkat pengambilan piutang. Kemudian ada manajemen risiko piutang, mengidentifikasi risiko yang terkait dengan piutang seperti risiko tidak bisa tertagih atau risiko keterlambatan pembayaran. Ini mengambil tindakan untuk meminimalkan. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan efisiensi, menerapkan strategi untuk mempercepat pengumpulan piutang dan mengoptimalkan proses administrasi agar dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Kemudian ada konsep manajemen piutang meliputi beberapa prinsip dan praktik untuk efektif pengelolaan tagihan yang harus diterima oleh perusahaan. Yang pertama ada kredit dan bijaksana. Yang bijaksana menetapkan kebijakan kredit yang bijaksana untuk menentukan syarat-syarat kredit kepada pelanggan, termasuk batas waktu pembayaran, limit kredit, dan syarat-syarat lainnya. Kemudian ada penagihan efisiensi. Proses penagihan yang efisien dan efektif termasuk penggunaan sistem yang tepat waktu untuk mengirim tagihan, tindak lanjut terhadap tagihan yang belum dibayar, dan komunikasi yang baik dengan pelanggan terkait pembayaran. Kemudian ada pemantauan rutin, memantaukan secara rutin terhadap piutang yang belum dibayar untuk mengidentifikasi potensi risiko tunggakan pembayaran. Kemudian menggunakan analisis risiko, evaluasi risiko piutang dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian karena tunggakan pembayaran dari penagih, pembayar, dan pelacak tunggakan. Kemudian ada penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, manajemen piutang untuk mengotomatiskan proses penagihan, pembayaran, dan pelacakan tunggakan. Kemudian ada kerjasama dengan pelanggan, kolaborasi dengan pelanggan untuk memberikan solusi jika terjadi masalah pembayaran, misalnya melalui
restrukturisasi pembayaran. Kemudian ada optimalkan arus kas. Optimalkan arus kas dengan mempercepat pengumpulan piutang sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk investasi atau kebutuhan lainnya. Kemudian yang terakhir ada peningkatan proses. Evaluasi terus-menerus terhadap proses manajemen piutang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, manajemen piutang dapat membantu perusahaan untuk menjaga likuiditasnya, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kemudian kita beralih pada topik yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen piutang dapat mencakup beberapa poin, yaitu efisiensi mengelola piutang, evaluasi efektivitas dalam menetapkan syarat kredit, pemantauan pembayaran dan penagihan piutang menjadi faktor penting dalam pengelolaan kas perusahaan. Kemudian mengendalikan risiko. Manajemen piutang yang baik dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat tunggakan pembayaran atau piutang macet. Kemudian ada likuiditas yang lebih baik. Dengan mempercepat pengumpulan piutang, perusahaan dapat memperbaiki arus kasnya dan mempertahankan likuiditas yang sehat. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis piutang dapat memberikan wawasan tentang pola pembayaran pelanggan dan membantu dalam mengambil keputusan terkait kebijakan kredit dan penagihan. Meningkatkan kinerja keuangan. Manajemen piutang yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian. Wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. My name to you.